على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul, ringkasan daripada kitab Sirah An-Nabawiyah. Setelah kemarin kita selesaikan pembahasan seputar apa? Perang Khaybar, dan sudah kita baca bersama bagaimana tragedi perang Khaybar yang terjadi pada bulan Muharram kemudian tahun 7 Hijriah. Ya kan, peperangan yang sangat luar biasa. Nah, di sana musuhnya banyak, sekitar 10.000 orang Yahud Khaybar. Bukan 1.000, 10.000. 10.000 orang Yahud Khaybar berkumpul tapi dikepung oleh kaum muslimin. Yang pasukannya kurang lebihnya 1.600 pasukan. Paham ya, kaum muslimin 1.600, musuhnya 10.000, bayangkan. Tapi pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah ada pertolongan kecuali hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Menang kaum muslimin. Paham ya, sampai Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang banyak. Di antaranya ada wanita, satu wanita yang awal mula masuk dalam bagian ghanimah, akhirnya beliau merdekakan dan akhirnya beliau nikahi. Siapa perempuan tersebut? Untuk mengulang kembali faedahnya kemarin kita lewati. Siapa perempuan tersebut, Ihsan? Pada perang Khaybar akhirnya Rasulullah menikahinya setelah dimerdekakan. Safiyah bintu Huyai. Safiyah bintu Huyai, Naam ibn Akhtab. Naam barakallahu afan ya. Safiyah bintu Huyai, Safiyah bintu Huyai. Naam dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada kejadian perang Khaybar juga Rasulullah diracun. Rasulullah diracun oleh seorang wanita Yahudiyah. Siapa nama suaminya, perempuan ini? Suami istri kompak ini. Suami istri kompak jahatnya. Istrinya lah meracun Rasulullah. Disusupkan racunnya di apa? Di daging kambing yang sudah dipanggang. Jadi ngasih daging kambing sudah dipanggang gitu, ternyata ada racunnya itu. Siapa nama suaminya? Antum irsyad? Salam bin Mishkam. Paham ya? Salam ibn Mishkam. Nah, itu suaminya. Kalau perempuannya siapa ini? Perempuan Yahudiyah yang memasukkan racun pada daging kambing yang dipanggang yang dikasihkan Rasulullah SAW. Siapa perempuan tersebut namanya? At-Taufiq Zainab bintul Harith. Naam. Itu sudah kita lewati semuanya ya. Kemudian ada sahabat yang meninggal karena ternyata sahabat tersebut juga ikut makan gitu loh. Siapa sahabat tersebut yang meninggal dunia? Akhirnya Rasulullah meminta agar perempuan Yahudiyah tadi dibunuh juga. Siapa sahabat tersebut? Bishr bin Bara' bin Ma'rur. Bishr bin Bara' bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah, umratul qada. Umrah qada. Apa umrah qada itu? Nah, umrah pengganti artinya. Kenapa kok ada umrah pengganti? Karena waktu itu sebelum Sulh Hudaybiyah, paham ya? Kan pernah rombongan Rasulullah dan para pasukannya ingin umrah. Sekitar jumlahnya 1.400 mau umrah malah langsung balik pulang lagi. Kalau mau umrah tahun depan katanya. Akhirnya tahun depan benar ini. Paham ya? Umratul qada, umrah pengganti. Paham ya? Itu pun syaratnya apa? Cuman bolehnya 3 hari tok di Mekah. Enggak boleh bawa senjata kecuali apa? Pedang yang sudah bersarung pedangnya. Pedangnya bukan terhunus itu bukan, ada sarung pedangnya baru boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu pun apa enggak boleh lebih 3 hari, bayangkan. Kita lihat. Walamma raja'a sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Kemudian tatkala Rasulullah pulang ke Madinah, aqama biha ila syahri Dzulqa'dah. Rasulullah setelah peperangan yang kita lewati, perang Khaybar, ya kan? Kemudian setelah itu Fathu Fadak, kemudian Fathu Wadil Qura. Nah, ketika pulang ke Madinah, beliau tinggal di Madinah sampai bulan Dzulqa'dah.
Paham ya? Sampai bulan apa? Sampai bulan Dzulqa'dah. Fa kharaja bihi, kemudian Rasulullah keluar setelah itu mu'tamiran umratul qada. Keluar untuk umrah, namanya umrah apa? Umrah qada, umrah pengganti. Dinamakan umrah pengganti kenapa? Menggantikan umrah yang tahun sebelumnya mau umrah enggak jadi. Karena orang-orang kufar Quraisy menghalang-halangi, kan itu. Ya kan? Nah, kita lihat. Umratul qada allati qada Quraisyan 'alaiha, yaitu umrah pengganti yang telah ditetapkan oleh orang-orang Quraisy atasnya. Awal mulanya mau umrah malah enggak boleh. Kalau mau umrah tahun depan katanya. Itu pun enggak boleh lebih dari 3 hari. Paling maksimalnya 3 hari tok. Enggak boleh bawa senjata kecuali apa? Pedang yang bersarung. Pedangnya dimasukkan dalam sarung pedang baru boleh. Itu syaratnya yang sangat licik dan ketat ya. Naam. Wa minhum man yaj'aluha qada'an min umratul Hudaybiyah. Di antara mereka ada yang mengatakan ini adalah pengganti daripada umrah Hudaybiyah yang terlewatkan, terluputkan. Kenapa? Haitsu sudda, yang waktu itu dilarang. Paham ya? Sebagian mereka mengatakan ini pengganti umrah Hudaybiyah yang waktu itu dilarang. Kan dilarang kan awalnya? Kalau mau umrah tahun depan katanya, pulang lagi akhirnya. Kita lihat, wa minhum man yaqul, ada juga yang mengatakan di antara mereka umratul qasas atau umratul qisas ya. Nabwal kul sahihun. Ya, ini cuma ungkapan aja, semuanya sahih. Tapi wallah alam yang ma'ruf itu kalau umratul qada itu umrah pengganti, umrah Hudaybiyah yang enggak jadi itu. Paham ya? Wa illa ada yang menamakan yang lainnya. Nam wallah alam. Jadi kesimpulannya umratul qada adalah umrah pengganti. Mau insyaallah ya? Ya, Pak. Fasara hatta balagha Makkah, kemudian Rasulullah berjalan sampai di kota Mekah. Fa'tamara, akhirnya Rasulullah pun umrah, wa tafa bil bait, dan beliau pun tawaf mengelilingi Ka'bah, wa tahallala min umratih, kemudian beliau bertahallul selesai dari umrahnya, wa tazawwaja ba'da ihlalihi bi Maimunah bintul Haris. Setelah selesai umrahnya, setelah beliau selesai umrahnya, selesai tahallul, beliau menikahi siapa? Maimunah bintul Haris, ummul mukminin. Masyaallah. Wa tammat as-salasatul ayyam, sempurnalah 3 hari tok di Mekah, enggak boleh lebih itu. Karena perjanjiannya kan di perjanjian Hudaybiyah gitu, kalau mau tahun depan pun umrah enggak boleh lebih dari 3 hari. Paling maksimalnya 3 hari. Nah, setelah sempurna 3 hari bagaimana? Fa ba'atha ilaihil musyrikun 'Aliyan radhiyallahu anhu. Kemudian orang-orang musyrikun mengutus kepadanya Ali. Yaquluna lahu, mereka mengatakan kepada Ali, "Ukhruj min baladina." Keluar dari negeri kami. Jadi 3 hari kan? Jadi 3 hari langsung mengutus utusan. Keluar kalian dari negeri kami katanya. Allah musta'an, keluar dari negeri kami. Kalian tadi 3 hari tadi ya. Ewa. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa ma 'alaihim law banaitu bi Maimunah indahum. Rasulullah ngomong, ada apa dengan mereka? Apakah mereka akan marah kalau seandainya aku membangun rumah tangga dengan Maimunah di tengah-tengah mereka? Maksudnya ini di kota Mekah tersebut. Paham ya? Jadi enggak 3 hari itu enggak langsung pulang itu loh. Ini ingin tinggal di situ berapa waktu gitu ya. Ewa. Akhirnya fa'abau alai dzalik, mereka enggan. Nolak mereka, enggak mau mereka. Enggak mau pokoknya, pulang. Suruh keluar. Padahal nanti ya enggak lama kemudian Fatu Mekah kan. Waqad kanu kharaju min Makkah hina qadimaha sallallahu alaihi wasallam. Yang mana waktu itu orang-orang kufar Quraisy mereka keluar dari kota Mekah ketika kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah mereka, suka mereka. Adawatan wa baghdan wa bughdan lahu. Karena benci dan enggak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan. Jadi Rasulullah datang umrah, mereka keluar. Ya, keluarnya karena mereka enggak suka. Namanya, padahal itu udah perjanjiannya kan? Pada perjanjian Hudaybiyah kan? Kalau mau umrah tahun depan, itu pun enggak boleh melebihi 3 hari. Allahu musta'an. Fa kharaja alaihi salatu wassalam fabana bi Maimunah bi Sarif wa raja'a ila al-Madinah muayyadan mansura, masyaallah. Kemudian Rasulullah SAW pun akhirnya keluar. Nah, barakallahu fikum, dan tidak tinggal di Mekah. Kemudian beliau membangun rumah tangga dengan Maimunah di suatu tempat namanya Sarif. Dan beliau pun kembali ke Madinah dalam kondisi diberi pertolongan, dukungan dan juga bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya.
Jadi kesimpulannya umratul qadha terjadi. Dinamakan umratul qadha kenapa? Karena pengganti. Paham ya? Pengganti apa? Pengganti umroh yang tahun lalu yang dibatalkan, dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Paham ya? Nallahu musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Nanti berikutnya ini ada perang yang dikenal dengan perang Mu'tah atau dikenal Ba'tsu Mu'tah. Itu nanti agak panjang pembahasannya, kita tunda saja. Setelah kejadian Ba'tsu Mu'tah barulah kaum muslimin diberikan kemenangan berupa apa? Fathu Makkah. Berupa Fathu Makkah, kaum muslimin diberikan kemenangan yang waktu itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, tahun 8 Hijriah terjadilah Fathu Makkah. Nah, itu nanti peperangan yang berikutnya yaitu utusan Mu'tah. Jadi kita ambil itu aja ya umratul qadha. Adapun perang Mu'tah atau Ba'tsu Mu'tah insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu assalamu alaihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.